Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebelumnya perkenalkan, saya Niken Rizka Auliaziba NIM 114 dan dua teman saya, Anggi Febrianti NIM 119 dan Farhan Novendra NIM 128. Sebelum masuk pada analisis, saya akan menjelaskan mengenai sekilas tentang perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu produsen produk konsumen, antara lain mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus, serta minuman. Selain di Indonesia, produk-produk Indofood CBP Sukses Makmur Tbk juga hadir di lebih dari 60 negara di dunia. Analisis yang pertama yaitu analisis rasio. Analisis rasio ini terdiri dari 5 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio likuiditas ini terdiri dari 3 rasio, yaitu modal kerja atau working capital, rasio lancar atau current ratio, dan rasio cepat atau quick ratio. Yang pertama yaitu modal kerja. Cara menghitung modal kerja yaitu aset lancar dikurangi hutang lancar. Dalam laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh modal kerja sebanyak 9.751.743 rupiah. Jadi modal kerja yang dimiliki oleh PT CBP Sukses Makmur Tbk adalah sebesar 9.751.743 rupiah. Yang kedua yaitu rasio lancar atau current ratio. Cara menghitung current ratio yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Dalam laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh hasil 2,43. Jadi setiap Rp1 hutang lancar akan dijamin oleh 2,43 rupiah aset lancar. Rasio lancar ini dianggap baik jika nilainya di atas 2, yang berarti bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini dianggap baik karena nilainya di atas 2. Yang terakhir yaitu rasio cepat atau quick ratio. Cara menghitung quick ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dalam laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh rasio cepat sebesar 1,95, yang berarti setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,95 rupiah aset lancar di luar persediaan. Untuk prinsip kehati-hatian, maka besarnya quick ratio paling rendah 100%. Maksudnya hutang jangka pendek Rp1 dijamin oleh aset lancar selain persediaan Rp1. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio dengan rumus total debt dibagi total aset sama dengan 11.295.184 juta dibagi 31.619.514 juta sama dengan 0,36. Dengan interpretasi yaitu bagian aset yang digunakan untuk menjamin liabilitas atau utang yaitu sebesar 0,36 rupiah dari setiap rupiah aset menjadi jaminan hutang. Yang selanjutnya yaitu debt equity to ratio yang memiliki rumus total debt dibagi total equity sama dengan 11.295.184 juta dibagi 20.324.330 juta sama dengan 0,56. Dengan interpretasi menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk liabilitas dan 0,56 rupiah dari setiap rupiah modal sendiri menjadi jaminan hutang. Yang selanjutnya yaitu times interest earned.
yang memiliki rumus yaitu earning before interest and tax dibagi interest charge sama dengan 5.221.700.000.000 dibagi 127.694.000.000 sama dengan 40,89. Dengan interpretasi, menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga liabilitas jangka panjang atau interest charge. Setiap rupiah bunga liabilitas jangka panjang dijamin oleh keuntungan sebesar Rp40,89. Analisis aktivitas. Analisis aktivitas merupakan salah satu bentuk analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik aktivitas. Terdapat 5 aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran piutang atau receivable turnover dengan rumus penjualan kredit dibagi piutang. Pada 2017 receivable turnover-nya yaitu 9,1, sedangkan 2016 yaitu 9,23. Maka dapat diartikan yaitu pada 2017 penagihan piutang yang dilakukan manajemen dianggap tidak berhasil. Yang kedua yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover dengan rumus penjualan dibagi persediaan. Pada 2017 inventory turnover-nya yaitu 10,9, sedangkan 2016 yaitu 11. Maka dapat diartikan perusahaan tidak menahan persediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover dengan rumus penjualan bersih dibagi modal kerja. Pada 2017 perputaran modal kerjanya yaitu 1,75, sedangkan 2016 yaitu 1,8. Maka dapat disimpulkan penurunan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2016 ke tahun 2017 adanya kemunduran yang diperoleh oleh manajemen. Yang keempat yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Pada 2017 fixed asset turnover yaitu 2,36, sedangkan 2016 yaitu 2,57. Maka dapat disimpulkan dari kondisi perusahaan yang tidak mengembirakan terjadi penurunan rasio dari tahun 2016 ke tahun 2017. Lebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata industri atau total asset turnover. Yang kelima yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover dengan rumus penjualan dibagi total aktiva. Pada 2017 fixed asset turnover-nya yaitu 1,12, sedangkan 2016 yaitu 1,18. Maka dapat disimpulkan berarti perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktivitas yang kurang produktif. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dan pendapatan terkait penjualan aset dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Rasio profitabilitas yang pertama adalah gross profit margin. Cara menghitung gross profit margin adalah penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan. Dari laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh gross profit margin sebesar 0,31 atau 31%, yang berarti rasio sebesar 30% merupakan jumlah laba kotor sebesar 31% dari volume penjualan. Semakin besar gross profit margin, semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin, semakin kurang baik operasi perusahaan. Yang kedua ada net profit margin. Cara menghitung net profit margin yaitu net income dibagi sales. Dari laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh hasil net profit margin sebesar 0,10 atau 10%, yang berarti bahwa laba bersih sesudah pajak yang dicapai adalah sebesar 10% dari volume penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi perusahaan. Yang ketiga ada basic earning power. Cara menghitung basic earning power yaitu
dengan membagi EBIT atau jumlah laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset. Dari laporan keuangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk diperoleh hasil basic earning power sebesar 0,17 atau 17%, yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset perusahaan sebelum pengaruh pajak dan leverage. Selanjutnya yaitu operating profit margin yang memiliki rumus earning before interest and tax dibagi sales sama dengan 5.221.700.000.000 dibagi 35.606.593.000.000 sama dengan 0,15 atau 15%. Dengan interpretasi, untuk setiap Rp1 dari penjualan neto yang dihasilkan, laba bersih yang tersisa hanya Rp0,15. Sedangkan yang Rp0,85 habis untuk menutup HPP, biaya operasional, pajak, dan lain-lain. Dengan kata lain, dari total penjualan neto yang dihasilkan, PT Indofood CBP hanya menyisakan 15% laba bersih, sedangkan 85%-nya habis untuk menutup HPP, biaya operasional, pajak, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu return on asset atau ROA dengan rumus net income dibagi total aset sama dengan 3.543.173.000.000 dibagi 31.609.514.000.000 sama dengan 0,113 atau 11,3%. Dengan interpretasi, untuk setiap Rp1 aset yang digunakan, PT Indofood CBP hanya mampu menghasilkan Rp0,113 laba bersih. Bisa juga dikatakan PT Indofood CBP hanya mampu menghasilkan laba bersih 11,3% dari total aset yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu return on equity atau ROE dengan rumus net income dibagi total equity sama dengan 3.543.173.000.000 dibagi 20.324.330.000.000 sama dengan 0,17 atau 17%. Dengan interpretasi, untuk setiap Rp1 yang diinvestasikan pada PT Indofood CBP, pemegang saham memperoleh tambahan nilai ekuitas sebesar Rp0,17. Bisa juga dikatakan, dari total investasi pada PT Indofood CBP, pemegang saham memperoleh kenaikan nilai ekuitas yaitu 17%. Yang selanjutnya yaitu rasio pasar. Yang pertama ada price to book value atau PBV. Dengan rumus market value dibagi book value sama dengan Rp8.900 per 20.324.330.000.000 dibagi 11.661.908.000 lembar saham sama dengan 5,11 kali. Dengan interpretasi dari perhitungan di atas didapat perhitungan PBV ICBP tahun 2017 adalah sebesar 5,11 kali. PBV sebesar 5,11 kali artinya harga saham Indofood CBP dihargai sebesar 5,11 kali. Yang selanjutnya yaitu price earning ratio atau PER sama dengan price per share dibagi earning per share sama dengan Rp8.900 dibagi Rp326 sama dengan 27,30 dengan rata-rata industri 14,18. Interpretasinya yaitu saham PT Indofood CBP dijual pada harga Rp8.900 dengan EPS sebesar Rp326 sehingga PER-nya adalah 27,30 kali. PR perusahaan berada di atas rata-rata perusahaan dalam industri sejenis. Hal ini menunjukkan perusahaan dinilai lebih menguntungkan daripada perusahaan pada umumnya, memiliki prospek pertumbuhan yang baik, atau keduanya. Analisis common size adalah teknis analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Oleh karena itu, pada tabel tersebut dapat dijelaskan dengan mengambil jumlah nilai yang ada dari akun laporan arus kas,
dan laba rugi tahun 2016-2017. Lalu mencari persentase dengan nilai akun yang ada dibagi dari total aktiva lancar jika berada di aktiva lancar dikali 100%. Lalu hasilnya bandingkan dari tahun 2016 sampai 2017. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan penafsiran analisisnya. Total aktiva lancar tahun 2016 sebesar 43,5%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 42,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa total aktiva lancar 2017 turun. Yang kedua yaitu total aktiva tetap tahun 2016 sebesar 45,6%, sedangkan tahun 2017 sebesar 47,4%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kenaikan dari aktiva tetap. Yang ketiga, total pasiva 2017 sebesar 79,7%, naik sedikit dari tahun sebelumnya di mana total 2016 sebesar 79,6%. Selanjutnya, analisis Dupont. Analisis Dupont merupakan teknik yang bermanfaat untuk menguraikan komponen dalam perhitungan rasio return on equity atau ROE. Penguraian komponen ROE memudahkan investor untuk lebih berkonsentrasi pada poin inti dari kinerja keuangan agar dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan. Analisis Dupont yang pertama yaitu dengan rumus ROA sama dengan net profit margin dikali total asset turnover, yaitu 11,3% sama dengan 10% dikali 1,13. Sedangkan analisis Dupont yang kedua dihitung dengan rumus ROE sama dengan ROA dibagi 1 min total utang bagi total aset. Dari rumus tersebut diperoleh hasil ROE sebesar 17,19%. Kesimpulan dari analisis Dupont ada 3. Yang pertama, untuk menaikkan ROA, perusahaan dapat menaikkan profit margin atau menaikkan perputaran aktiva, atau menaikkan keduanya sambil mempertahankan tingkat hutang. Yang kedua, untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan financial leverage atau menaikkan hutang sambil mempertahankan ROA. Dan yang terakhir, untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan. Di tabel tersebut dapat dihitung rata-rata aritmatika ROA industri, yaitu 1/5 dikali 11,3 ditambah 9,14 ditambah 9,57 ditambah 17,70 ditambah 1,83 dihasilkan 9,908%. Angka ini bisa dipakai sebagai standar untuk perbandingan alternatif lain. Sedangkan rata-rata ROA yaitu dihasilkan 10,95% dan juga rata-rata industri yaitu 10,47%. Selanjutnya adalah analisis time series. Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu. Dalam analisis time series ini, kelompok kami mengambil data 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dalam analisis ini terdapat beberapa kolom tabel. Kolom yang pertama adalah tahun, yang kedua tahun ke atau X, yang ketiga penjualan atau Y, yang keempat tahun ke dikali penjualan atau XY, yang kelima tahun ke kuadrat, yang keenam tren atau YT, dan yang terakhir adalah presentase dari tren. Perhitungan tren yaitu A plus BX. A dapat diperoleh dari total Y min B kali total X, dan B dapat diperoleh dari total XY min N dikali total X kali total Y dibagi total X kuadrat dikurangi N dikali total X kuadrat. Dari perhitungan tersebut diperoleh A sebesar Rp23.755.049 dan B sebesar Rp2.537.656.
sehingga tren pada tahun 2013 sebesar Rp28.705, tahun 2014 sebesar Rp28.830.361, tahun 2015 sebesar Rp31.368.017, tahun 2016 sebesar Rp33.905.673, dan tahun 2017 sebesar Rp36.443.329. Dari analisis time series tersebut dapat disimpulkan bahwa tren produk PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami naik turun pada penjualannya yang dapat dilihat pada tabel presentase tren, dan puncak peminat produk Indofood adalah pada tahun 2014 dengan 104,13% tren di pasaran. Pada tahun 2017 ini, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk mengalami penurunan dari 101,38% pada tahun 2016 menjadi 97,70% pada tahun 2017. Yang selanjutnya yaitu terdapat analisis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja kuantitatif, yaitu dengan menjumlahkan semua aset lancar perusahaan, sehingga diperoleh jumlah modal kerja kuantitatif sebesar 16.579.331 juta. Sedangkan untuk modal kerja kualitatif yaitu dengan mengurangkan jumlah aset lancar dikurangi jumlah hutang lancar, sehingga diperoleh modal kerja kualitatif sebesar 9.751.743 juta. Lanjutan dari analisis modal kerja yaitu dengan membandingkan laporan posisi keuangan perusahaan tahun 2016 dan 2017. Yang pertama, terdapat total aset lancar sebesar 15.571.362 juta untuk tahun 2016, dan untuk tahun 2017 sebesar 16.579.331 juta. Yang berikutnya yaitu total aset tetap. Tahun 2016 sebesar 13.330.586 juta, dan tahun 2017 sebesar 15.040.183 juta. Kemudian total aset yang diperoleh pada tahun 2016 sebesar 28.901.948 juta, dan tahun 2017 sebesar 31.619.514 juta. Yang selanjutnya yaitu total liabilitas lancar. Pada tahun 2016 sebesar 6.469.785 juta, dan pada tahun 2017 sebesar 6.827.588 juta. Untuk total liabilitas jangka panjang 2016 sebesar 3.931.340 juta, dan pada tahun 2017 sebesar 4.047.596 juta. Sehingga total liabilitas pada tahun 2016 sebesar 10.401.125 juta, dan 2017 sebesar 11.295.184 juta. Yang selanjutnya yaitu ada total ekuitas tahun 2016 sebesar 18.500.823 juta, dan 2017 sebesar 20.324.330 juta. Sehingga diperoleh total liabilitas dan ekuitas tahun 2016 sebesar 28.901.948 juta, dan 2017 sebesar 31.619.514 juta. Setelah dicari perubahan dan dikelompokkan pada sumber maupun penggunaan, serta dicari naik turunnya masing-masing akun, diperoleh kenaikan modal kerja sebesar 650.166 juta. Dari tabel di atas dapat
Dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 aset lancar mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.007.969 juta, sedangkan hutang lancar juga mengalami kenaikan sebesar 357.803 juta, yang dapat diartikan bahwa terjadi kenaikan modal kerja sebesar 650.166 juta. Kenaikan modal kerja pada tahun 2016 dan 2017 diakibatkan oleh adanya kenaikan aset lancar maupun hutang lancar. Aset lancar perusahaan yang mengalami kenaikan yang paling besar yaitu kas dan setara kas sebesar 424.710 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu analisis arus kas. Aktivitas-aktivitas yang terdapat pada laporan arus kas perusahaan dikelompokkan dalam sumber kas dan penggunaan kas, sehingga diperoleh total sumber kas sebesar 44.247.385 juta dan penggunaan kas sebesar 39.760.509 juta. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pada tahun 2017 sumber dana yang paling banyak berasal dari penerimaan kas pelanggan, yaitu sebesar 35.613.963 juta. Sedangkan penggunaan dana paling banyak yaitu untuk pembayaran kepada pemasok, yaitu sebesar 19.155.870 juta. Selanjutnya ada analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan adalah analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Dalam analisis kebangkrutan ini terdapat analisis multivariat. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Analisis multivariat dapat dihitung dengan cara 1,2 dikali X1 ditambah 1,4 kali X2 tambah 3,3 kali X3 ditambah 0,6 kali X4 ditambah 1,0 kali X5. Dari rumus tersebut pada tahun 2016 diperoleh analisis multivariat sebesar 2,129. Dari hasil tersebut, perusahaan pada tahun 2016 memperoleh nilai 2,129 yang berarti perusahaan dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Dan pada tahun 2017 diperoleh analisis multivariat sebesar 2,069 yang berarti perusahaan pada tahun 2017 dalam kondisi yang ambigu atau abu-abu atau meragukan kemungkinan bangkrutnya. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2016. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.